Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi fataha qulubal arifin bil anwar wal asrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Jamaah Ustadz Jakatorik dimanapun berada, pada sore hari ini insya Allah dengan izinnya kita akan membaca kitab Iqazul Himam, syarah daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah, karya dari Arifubillah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabu ma'asyaikhi, adab bersama syekh, yaitu syekh mursyid. Wa amal adabul lati takunu ma'asyekh, wa amal adabu adapun adab-adab alati yang takunu ada adab tersebut masyaihi bersama syekh, yaitu maksudnya syekh mursyid. Marji'uha tempat kembalinya adab tadi ila samaniyatu umur, dibagi kepada 8 perkara. Arba'atun zahiratun, 4 ada di zahir, wa arba'atun dan 4 lagi ada batinun di batin. Amma zahiru adapun yang zahir, awaluha yang pertama adab yang zahir, imtisalu amrihi menjunjung atau melaksanakan perintah syekh mursyid, wa in zahara lahu hilafuhu sekalipun nampak bagi seseorang tadi hilafuhu berbeda atau berselisih atau beda menurut akal si murid, tidak sesuai dengan zahirnya. Wajtinabu nahyihi dan menjauhi larangannya, wa in kana fihi sekalipun di dalamnya itu hatfuhu artinya menyusahkan si murid. Fakhota usyekh, salahnya seorang syekh mursyid, ahsanun itu lebih baik, min sawabil murid dibanding daripada benarnya murid. Wasaniha dan yang kedua azab zahir itu sakinatu tenang, wal waqar wibawah
tenang, wibawah, fil julus, ketika duduk atau dalam duduk, baina yadi, di hadapan syekh tadi. Fala yadhaku, maka enggak boleh ketawa murid tadi, baina yadaihi, di hadapan mursyidnya. Wala yarfa'u sautahu alaih, dan tidak boleh meninggikan suara si murid tadi padanya, pada mursyid ketika sedang duduk. Nggak boleh ketawa di hadapan mursyidnya atau menggan suaranya. Wala yatakalamu, dan tidak boleh bicara, hatta sehingga yastadihi lil kalam, sehingga mursyid tadi, guru tadi memberikan, mendorong untuk bicara, gitu ya. Au yafhamu anhu, atau memberi paham darinya, biqara'inil ahwali, dengan indikasi keadaan. Kala halil muzakarah, seperti keadaan muzakarah, bi khafdhi sautin warifkin walinin, dengan merendahkan suara, lembut, warifkin lembut, walain sama lembut. Wala yakulu ma'ahu, enggak boleh murid makan bersamanya, wala baini, atau makan di hadapannya. Wala yanamu ma'ahu, tidak boleh si murid tadi tidur bersamanya, bersama syekhnya tadi, au qariban, atau dekat daripadanya. Qala sayhu suyuhuna, berkatalah guru daripada guru-guru kita, Sayyidi Ali radhiyallahu fi kitab, dalam kitabnya, wa min adabil murid masyayikh, sebagian adab murid bersama gurunya, bersama syekhnya, ala yakula mahu, enggak boleh makan bareng. Wala yanamu mahu, atau tidur bareng bersamanya. Wala yaduku baina, dan tidak boleh tertawa di hadapannya. Wala yanamu fi firasyi, enggak boleh tidur tempat tidurnya. Wala yajlisu, dan tidak boleh duduk fi maudi julusi, tempat duduk gurunya. Wala yatakalamu fi majlis syekh, tidak boleh bicara si murid tadi di majlis syekh tadi, walau kalimatan wa, sekalipun satu kalimat. Wal kalamu fihi su'u adabin, berkata-kata di dalam majlis syekh tadi merupakan su'ul adab, jelek adab. Aksar min kulesen, lebih banyak dari segala sesuatu. Wa kullu ma yusabi hadil awsaf, dan semua sesuatu yang menyerupai sifat-sifat ini, yu'adi, menyebabkan, menunaikan, ila adami ta'zim, ketidak ada ta'ziman seorang murid, wa idrarai, dan kesombongan. Iddarai, dan kesombongan. Wa iddarai, dan ketidaksopanan. Wa ada mutadzim bijani bisyekh, di samping atau di dekat mursyid. Wa dzalika huwa husranul mubin, dan itu adalah kerugian yang nyata. Wala iyadzu billah, berlindung kepada Allah, minal salabi, daripada dicabut, ba'dal aqa, setelah pemberian, wa tardi ba'da iqbal, diusir setelah menghadap, atau setelah menerima atau menghadap. Qalu, mereka berkata, ij'alu amalika malihan, jadikanlah amalmu malih, manis. Wa adabuka daqiqan, dan adabmu daqiq, detil, lembut. Wa qala syair, berkata syair, adabul abdi zalulun, adab seorang hamba, zalalun, merendahkan diri. Wal abdu la yadul adabu, seorang hamba
tidak akan meninggalkan adab. Fa idza takamala zuluhu, apabila sempurna zuluhu kehinaannya, nalal mawadah, niscaya dia akan mendapatkan mawadah, yaitu rasa cinta atau kecintaan dari gurunya, waqtaroba dan dekat. Wasalisuha, yang ketiga, mubadarah ila hidmatihi, buru-buru bersegera untuk khidmat kepada gurunya, biqadri imkanin binafsi au malihi au biqaulihi, dengan ukuran yang memungkinkan atau kesemampuan si murid terhadap muridnya, bisa dia mengabdinya, berkhidmat kepada gurunya, yaitu dengan dirinya atau hartanya atau ucapan. Fahidmatu rijal, maka hikmat kepada rijal, kepada wali-wali Allah, sababul wisal, itu menyebabkan seorang murid usul kepada Allah. Lima mawali, karena yang memiliki lil maula mawali, lil maula yang menguasai atau yang memiliki mawali kewalian. Wa qala Sayyidi Abdul Hibati Ar-Rijajili radhiyallahu fi manzumati lahu fisul, berkata si Abdullah Hibti Jazili radhiyallahu an dalam nazam suluknya, innal halima zanuhu jamil, sungguhnya orang penyantun itu dugaannya bagus. Dula ala falahi dalilun, menunjukkan atas keberuntungannya adalah dalil-dalil. Ahala nafsahu, dia menguasai dirinya, lihidmati rijal, untuk berbakti atau mengabdi berkhidmat kepada rijal, kepada wali, likayana min habibi wisal, supaya ia memperoleh dari kekasih wisal, wusul kepada Allah. Zulal muhib bitolabil qurbi, hinanya pencari pencinta dalam tuntutan yang dekat. Azza azizun inda alihu, azza azum, mulianya orang yang mulia di sisi ahli cinta. Atayal buyutal qurba min abwabiha, dia mendatangkan pintu-pintu kedekatan dari pintu-pintunya. Faputihat lahu idza bi asriha, maka dibukakan apabila bi asriha, dengan seluruhnya. Tubalau busra, maka baik sekali baginya, busra kabar gembira, lau istafadat, karena baginya istafadat, dia mengambil faedah, wanala khairu qurba, dan dia memperoleh kebaikan yang dekat, wasada, dan menjadi tuan atau kuasa atau menguasai atau orang besar. Sumakola, kemudian berkata, maqamu a'arif ayyuhal khadim, bukan halim tadi, nal khadim. A'arif ayyuhal khadim, ketahuilah wahai khadim, ya orang berkhidmat. Fa'inahu mupakhamun azimun, maka sesungguhnya dia mupakhamun, besar, azimun, sama besar, agung. Amsayta lil mahdum, sore-sore kau berjalan untuk yang dibaktikan atau yang dikhodamkan, pijari di sisinya, musyarikan, bersamaan, kadzalika fi asirihi, begitu kuda dalam pemberian rahasia-rahasianya. La taktabid siwa maqami karabi, jangan kau cemburu, jangan kau dikulah selain makom-makommu yang tinggi. Fal khairu kullu ladaika, maka kebaikan semuanya di sisimu, mustama, terhimpun. Warabi'ah, ada yang keempat, adab yang keempat bersama guru, sama syekh, hudu adawamu huduri majlisihi, dawam hadir di majlisnya syekh. Fa'ilam yakun, jika tidak ada fatakrir usul ilaih, maka diulang-ulang untuk usul kepadanya, hadir.
Idbiqadri takrir usul, karena ukuran diulang-ulangnya husul sampai biqarbil husul, dia akan dekat dengan yang sampai. Madadu syekh, pertolongan seorang mursyid, pertolongan seorang guru, syekh, jarin mengalir kasyakia al-qadus. Syakia itu seperti gerabah atau tempat minum atau kodus, cerek, pinggan. Faida aqala, apabila dia, faida ghafala, apabila dia lalai an syakih, dari tempat minum al-qadus, tahrumu, rusak, wan qata'a, putus, al-ma'u, air, ila gori, kepada yang lainnya. Wa aidan takriru husul yadul ala syiddatil mahabbah, diulang-ulangnya untuk husul sampai ke majlis guru, ya dulu menunjukkan ala syidati atas sangat kecintaannya, wa biqadri mahabbah, dengan ukuran mahabbah, takunu syarabah, maka menjadi syarabah, minuman. Wa fi hadzal makna qala syaykhuna, dan makna ini berkata guru-guru kami, la mahabbata illa bihusulin, tidak ada kecintaan kecuali dengan husul, wala wusula, dan tidak akan husul, illa ghali, kecuali mahal. La syaraba illa makhtum, tidak ada minuman kecuali yang makhtum, yang tertutup, wala maqam illa ali, tidak ada satu maqam kecuali yang tinggi. Wa qala syaykhuna Sayyidi Ali Al-Jamal radhiyallahu fi kitabihi ilam anahu la yaqrabu, dan tidak boleh dekat, talibul husul, orang yang mencari husul kepada Allah, sayun mislu julusihi, suatu seperti duduknya ma'arif billah, bersama arif billah, in wujida, jika diperoleh. Summa qala, kemudian berkata, al julus mal arif, duduknya bersama orang arif billah, afdalu minal ujlah, duduknya bersama orang yang sudah arif billah lebih utama daripada sendiri ujlah. Wal ujlah abdul, ujlah lebih abdul min julus, daripada duduk ma'al awam, bersama orang awam, wal ghafilin, orang yang lalai. Wal julusu ma'al ammi, dan duduk bersama orang yang umum, al akil, berakal, abdul, lebih abdul min julusi ma'a fakir jahir, daripada duduk bersama orang fakir lagi bodoh. Kama anal arifa billah, sebagaimana arifu billah, yajma'u, menghimpun, bainal murid wa maulahu, dan antara murid dan wa maulahu, tuannya, binazratin, satu pandangan, au bi kalimatin, satu kalimat, kadrika fakir, begitu fakir, al jahil, yang bodoh, bila kepada Allah, rubama atlafal murid an maulahu, barangkali rusaklah murid dari maulahu, tuannya, binazratin, satu pandangan, au bi kalimatin, atau satu kalimat, pama palqa, atau lebih. Ya rahamullah Sayyidi Mahjub Aizukal, mudah-mudahan Allah mengasihi Sayyidi Mahjub Aizukal, jul salah satu magharul ahya, duduknya bersama orang tidak baik, tarzalu hina walau takunu sofyan, sekalipun dia orang sufi, intahal murad minhu. Wa amal adabul batiniyah, adapun adab secara batinnya, bahwa yang pertama itigo kamalihi, si murid itu harus meyakini sempurnanya syekhnya atau mursyidnya. Walahu ahlu masyayikh, dia memang benar-benar seorang syekh. Wa tarbiyah, dan syekh tarbiyah. Dijam'ihi, karena dia mengimpun antara syariat dan hakikat. Wa baina zajab wa suluk, dan antara zajab dan suluk. Wa ana ala qada Nabi sallam, karena dia di bawah kekuasaan atau di bawah telapak Nabi Muhammad SAW. Wasan yang kedua, ta'zimuhu, harus membesarkan syekhnya. Wahibdu hurmatihi, menjaga kehormatnya, goliban, umumnya, goiban, ketika tidak ada, wahadir, hadir. Wa tarbiyatu mahabbatihi, dan mendidik, mencintai kepada syekh di dalam hatinya. Wa huwa dalil sidqihi, dan itu dalil membenarkannya si murid kepada gurunya. Wa bi qadri tasdik, dan dengan ukuran membenarkan, yakunu tahqiq,
maka menjadi nyata. Paman la sodaqo lahu la syai'a lahu. Barang siapa yang tidak membenarkan guru mursyidnya, maka tidak ada perjalanan baginya. Walau baqiya ma syai'a alfasanatin, sekalipun dia bersama guru mursyidnya itu 1000 tahun, karena dia tidak membenarkan apa yang diajarkan gurunya atau yang dimiliki gurunya, mursyidnya. Wa yarama Sayyidi Muhammad Syarqi haitsu qala. Mudah-mudahan Allah mengasihinya. Sayyidi tuanku Muhammad Syarqi sekian berkata, malam sidqum ma'ada ba'sa yuntik malahakum mahab majaba yamaron wa yabanan. Orang yang tidak membenarkan apa yang di sisi gurunya, dan dia mengimpakan yang tidak hak, maka tidak ada jawaban kan, pergi maupun pulang. Yang ketiga, ujlahnya, injalu an aklihi. Ujlahnya seorang murid dari akalnya. Wariyasila wa ilmi wa amili. Jadi si murid itu harus ujrah dari akalnya, dari kekuasaannya, dari ilmunya, dari ilmu yurda alamin kiblasi, kecuali yang datang dari gurunya saja. Nah ini dia. Kama pala Syekh Thariqun Sajili inda mulakati Syekh, ketika Syekh Thariqun Sajili ketika ketemu guru, semua dibuang kekuasaannya, ilmunya, amal. Faya sunnatun fi thariqahi, dan dia adalah sunnah dalam thariqahnya. Faqulu man atasai fi hadhihi thariqah Sajili, maka semua orang yang mendatangi gurunya pada thariqah Sajili, fala buddha ayaktasila min ilmi wa amali, maka wajiblah seseorang murid tadi untuk memandikan ilmunya, amalnya, qabla ayasilasi, sebelum dia sampai atau ketemu guru mursyidnya. Lianala syaraba, untuk mendapatkan minuman, aswafi yang bersih, min bahri madadi wafi, dari lautan pertolongan al-wafi yang sempurna. Waribuha warabiuha, dan ada batin yang keempat. Inda intiqali anhu ila ghairihi, dia nggak boleh pindah dari seorang mursyid satu ke mursyid yang lain. Wa ada indahu min akbari kulli qabih, dan menurut para mursyid ini termasuk akhlak yang paling jelek. Wa asnau kulli sanah, dan termasuk yang paling jelek dasar jelek. Wa huwa sababun taswisu bidari iradah, dan itu menyebabkan taswis, artinya was-wasnya ketika penanaman iradah. Iradah murid yang dikendaki. Fatabsudu sajaratul iradah, maka rusaklah pohon iradah, maksudnya talqinan tadi. Dia pasadi aslinya karena rusak aslinya. Wadakulu masyhur tarbiyah, ini semua kalau bertemu dengan mursyid tarbiyah seperti Abdul Rahman. Kama taqaddama sebagai terdahulu. Wa amma ahli zahir, adapun ketika si murid itu memiliki guru ahli zahir, ya, guru syariat nih. Pala bahasa yang takilan, enggak apa-apa dia pindah dari kemana, guru ke guru. Ila ahli batin, kepada guru ahli batin, torekoh. In wajadahum, jika dia memperoleh. Wala yahtaju ila idnin. Makanya kalau orang punya guru syariat, kalau mau pindah nggak usah izin. Wallahu ta'ala alam, begitu. Ya inilah beberapa adab tentang perjalanan torekoh, adab bermasa tadi. Itu yang tadi tuh yakin sama guru mursyidnya, itiqodo kamal. Kalau masih belajar keluar berarti nggak yakin. Maka dalam torekoh Sajili aja, sebelum kita belajar ke mursyid, ilmunya harus dicuci, amalnya semua, pengalaman kita. Nggak boleh main pindah-pindah aja kalau kita punya guru syekh tarbiyah, ya. Kecuali guru syariat nggak apa-apa pindah-pindah. Nah ini di sini beberapa adab yang disampaikan oleh Ustaz Joko Torik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi renungkanlah bahwa Syekh Abdul Rahman syekh tarbiyah, syekh suluk, nggak boleh pindah-pindah kita. Ya, di sini tadi keterangannya. Kalau syekh tarbiyah kayak abah syekh suluk tarbiyah, kita nggak boleh ngari guru lain atau ngaji keluar, kecuali yang sepaham.
murid-muridnya atau ngaji sama muridnya boleh, satu paham satu akidah. Itu tadi ya. Bagi mereka nih yang masih ke ngaji keluar, ngaji di luar Abah, berarti nggak yakin. Makanya bersihkan dulu amal kita semua, ilmu-ilmu kita sebelum belajar ke Syekh Mursyid itu dalam Thariqah Sajili, dibersihin dulu, dimandiin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.